Hadis Abi Dzar annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar wa man idda'a qauman ma laysa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tidak ada seorang pun yang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya dalam keadaan ia tahu itu bukan ayahnya, kecuali ia kafir. Kafir di sini maksudnya kafir besar, kafir kecil, bukan kafir besar, ya. Ini termasuk kafir kecil, bukan kafir apa? Besar. Dan siapa yang mengaku-ngaku bahwa dia termasuk suatu kaum padahal nggak ada nasab sama sekali, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Ngaku-ngaku keturunan Rasul, padahal ternyata nggak ada nasabnya terputus dan yang lainnya. Hati-hati tuh, ya. Ngaku-ngaku kalau dia keturunannya seorang raja, biar disebut bangsawan berdarah biru, padahal darahnya merah. Padahal dia nggak ada hubungannya apa-apa, nggak boleh. Hadis ini menunjukkan Bapak dan Ibu, wajib kita menisbatkan diri kepada ayah kita. Siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya dalam keadaan ia tahu dia itu bukan ayahnya, maka ia telah melakukan dosa besar. Adapun kalau dia nggak tahu, contoh misalnya ibu dari kecil diangkat anak sama orang, lalu orang itu menisbatkan ibu kepada dirinya, dan ibu taunya dia ayah ibu, padahal bukan. Ibu cuma anak angkat. Sampai besar ibu menisbatkan diri kepada dia dalam keadaan nggak tahu. Maka yang sepertinya dimaafkan tidak? Dimaafkan. Tapi kalau kita tahu dia bukan ayah kita, dia cuma ayah angkat, maka tidak boleh kita menisbatkan diri kepada dia. Ya. Makanya ibu-ibu kalau punya anak angkat, ya, jangan dinisbatkan kepada suami ibu binnya. Nggak boleh. Kenapa? Karena dilarang sama Nabi. Karena dia menisbatkan kepada selain ayah kandungnya. Ya. Harus dinisbatkan kepada ayah aslinya, harus itu. Ketika Nabi SAW mengangkat anak namanya Zaid bin Harithah, diubah sama Nabi jadi Zaid bin Muhammad. Maka Allah turunkan ayat menegur Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggil mereka sesuai dengan bapak-bapak kandung mereka. Itu lebih adil di sisi Allah. Disuruh oleh Nabi, ya, merubah. Nabi disuruh oleh Allah untuk mengubah lagi. Akhirnya Nabi mengembalikan lagi jadi Zaid bin Harithah. Iya. Nah, ini zaman sekarang ini banyak ya orang yang ngambil anak, angkat anak, kemudian dinisbatkan kepada siapa? Kepada dirinya. Ini salah besar nih Pak, nggak boleh. Iya. Hadis ini menunjukkan juga Bapak dan Ibu haramnya membenci ayah kita. Dalam artian tidak mau menisbatkan diri kita kepada ayah kita. Adapun membenci ayah karena ayah kita ini orangnya memang jahat, kita benci sama ayah kita karena memang ayah kita ini kafir kepada Allah dan Rasulnya, nggak masalah. Tapi tetap kita wajib menisbatkan diri kepada dia. Sebenci apapun kamu kepada ayah kamu, jangan sampai akhirnya menisbatkan diri kepada selain ayah kamu. Nggak boleh. Ya.
Hadis ini juga menunjukkan Bapak dan Ibu haramnya menisbatkan diri kepada suatu kaum padahal kita tidak termasuk mereka. Mengaku-ngaku dirinya habaib padahal setelah dicek misalnya nisbat nasabnya ternyata orang Jawa. Ya. Nah ini bahaya. Mengaku dirinya misalnya ya keturunan Umar bin Khattab, keturunan Abu Bakar. Ternyata setelah dicek nasabnya gak nyambung. Ini bahaya, Pak Bu. Hadis 42 juga sama, 41. Hadis Abi Hurairah Ani Nabi SAW qala la targhabu an abaikum faman raghiba an nabihi fahuwa kufrun. Jangan kalian benci kepada bapak-bapak kalian. Maka siapa yang membenci bapaknya maka dia kufur. Benci yang dimaksud di sini itu tidak mau menisbatkan diri kepada bapak. Adapun kalau bapaknya memang orang kafir, orang jahat, sehingga kita benci kepada bapak kita, boleh, gak masalah. Iya. Tapi tetap tidak boleh kita menisbatkan diri kepada selain bapak kita. Hadis 42, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abi Bakrah qala Sa'ad sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Fadzukira li Abi Bakrah faqala wa ana sami'athu udhunaya wa wa'ahu qalbi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengaku atau menisbatkan diri kepada selain ayahnya dalam keadaan ia tahu itu bukan ayahnya, maka surga haram atasnya. Lalu disebutkanlah hadis tersebut kepada Abu Bakrah. Maka Abu Bakrah berkata, sungguh dua telingaku mendengarnya dan hatiku pun memahaminya, bahwa itu adalah berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Abu Bakrah mengiyakan bahwa itu memang betul-betul sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga sama Bu, ya, tentang haramnya menisbatkan diri kepada selain ayah kita. Maka siapa yang sengaja menisbatkan diri kepada selain ayah kita dalam keadaan kita tahu, kata Nabi, haram atasnya surga. Haram maksudnya kafir, tidak masuk surga sama sekali, ya enggak sih. Maksudnya haram untuk sementara waktu. Kalau dia mati di atas tauhid, tetap dia akan masuk ke dalam apa? Surga. Iya.